Kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah. Nasib mereka pun kini luntang-lantung. Sebanyak 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah. Karena tidak terima dengan keputusan sepihak itu, sebanyak 11 siswa yang dikeluarkan kembali mendatangi SMA Negeri 5 untuk meminta kejelasan perihal nasib mereka. Suasana sempat memanas saat kuasa hukum dari pihak sekolah dan pihak siswa beradu argumen mengenai kebijakan kepala sekolah yang mengeluarkan ke-72 siswa. SMA Negeri 5 Kota Bengkulu memastikan seluruh siswa yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan sehingga tak pernah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Saya kan bukan mengatakan tidak masuk dalam jalur itu, tetapi sampai hari ini, ke-11 ini masuknya jalur apa? Saya minta kejelasan dengan mereka. Karena berdasarkan data yang kami punya, ke-11 ini tidak masuk ke 4 jalur itu. Sementara itu, pihak siswa membantah keras pernyataan sekolah yang menganggap mereka tak pernah menjadi murid di sekolah tersebut. Mereka mengaku masuk melalui jalur resmi hingga dinyatakan lulus dan mengikuti prosedur pendaftaran ulang. Diterimalah. Ada nggak secara kertas? Ada, daftar ulang ada, beli baju ada. Dengan kami nggak, Bang? Kalau sekarang nggak, ada absen ada. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan dari sekolah mendatangi Ombudsman pada Senin pagi. Mereka meminta Ombudsman segera menindaklanjuti laporan maladministrasi. Para siswa masih berharap untuk bisa belajar di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Untuk mengetahui perkembangan kasus 72 siswa SMA 5 Bengkulu diberhentikan dari sekolah, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani dan Kuasa Hukum 72 siswa Hartanto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya akan ke Bang Hartanto dulu mungkin. Saat ini bagaimana perkembangan pengusutan kasus ini? Apakah sudah ada update dari otoritas terkait, Bang Hartanto? Ya baik. Sepanjang ini permasalahan ini dari kami kuasa hukum, kami sudah melakukan upaya hukum melaporkan ke Ombudsman masalah maladministrasi, kemudian kami sudah melaporkan ke HAM ya, masalah hak anak ini seperti apa. Nah terakhir perkembangannya bahwa anak-anak kami ini sudah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Sekolah SMA 5 Kota Bengkulu yang pada intinya mengatakan bahwa diharapkan agar tidak hadir mengikuti proses belajar mengajar dikarenakan tidak terdaftar data Dapodik. Jadi seperti ini kedudukannya bahwa klien kami ini anak-anak ini bukan tidak terdaftar tapi tidak didaftarkan di data Dapodik. Karena mengapa? Mereka sudah mengikuti tes atau pendaftaran jalur resmi. Itu kan ada jalur domisili, prestasi, afirmasi. Nah, mereka mengikut ini. Nah, setelah timbulnya SK kelulusan, barulah mereka ini mendaftarkan di sekolah SMA 5. Ini bukti daftarnya ada. Kemudian membeli baju. Ini daftarnya ada. Kemudian mereka di absen. Ini absen dari SMA 5. Barulah mereka ini belajar seperti biasa. Nah, yang jadi masalah surat ini surat pemberitahuan biasa. Jadi menurut kami, pandangan kami sebagai kuasa hukum, surat pemberitahuan biasa ini tidak ada konsekuensi hukum terhadap orang yang memberinya. Lain halnya dengan keputusan atau surat edaran atau keputusan yang lain. Oke. Nah, beranjak dari ini, anak-anak kami ini sekarang itu sudah tidak belajar lagi di kelas. Karena mengapa? SMA 5 sudah mengeluarkan bangku-bangku. Kemudian anak ini belajar sekarang di perpus. Terkadang belajarnya di kantin. Nah inilah yang jadi permasalahan yang menurut kami itu menurut undang hak-hak asasi anak maka tidak terjamin lagi kepastian hukumnya akibat dari perbuatan dari pihak SMA 5 ini ya. Oke, kalau dari DPR Bang Lalu gimana DPR menyoroti kasus ini? Karena ini bukan pertama kalinya terjadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Ya,
ini yang terjadi di SMA 5 Bengkulu ini memang salah satu kelemahan dari pelaksanaan SPMB yang tahun ini mulai diberlakukan. Seharusnya pihak sekolah maupun dengan Dinas Pendidikan Provinsi harus ada koordinasi. Karena di dalam Permendikbudristek itu telah dinyatakan bahwa maksimal di dalam satu ruang kelas atau rombel, ruang belajar itu maksimal siswanya adalah 36. Nah, kemungkinan yang terjadi di SMA 5 Bengkulu ini, siswa dalam satu kelas itu lebih dari 36. Nah, di SPMB tahun ini berbeda dengan PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Kalau PPDB di tahun-tahun sebelumnya, Serper Dapodik yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu tetap dibuka. Tetapi di SPMB tahun ini, Serper Dapodik atau aplikasi Dapodik yang ada itu maksimal jumlah siswa per rombel adalah 36. Sehingga ketika sekolah menginput dalam satu kelas lebih dari 36, maka tentu tidak bisa masuk. Nah, yang saya sayangkan, kenapa SMA 5 Bengkulu ini tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi juga tidak berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kalau saja pada saat mereka menerima siswa lebih dari rombel sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya rasa tidak akan terjadi hal seperti ini. Jadi, Oke lah. jadi ini Ya, salahnya sekolah atau dinas pendidikan atau kementerian? ya, Kementerian sudah jelas melalui Permendikbudristek waktu zaman Pak Nadiem dan sampai dengan hari ini belum dicabut. Waktu zaman sampai zamannya Pak Mukti hari ini belum dicabut bahwa dalam satu rombel itu jumlah siswa maksimal 36. Kemudian di SPMB ini juga aturannya sudah tersosialisasikan baik ke kepala sekolah, baik ke dinas. Nah, kalau situasi di Bengkulu ini seperti ini yang terjadi, nah, kemungkinan miskomunikasi atau pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan sesuai dengan Permendikdasmen yang sudah dikeluarkan terkait dengan SPMB. Dan yang saya sayangkan, kenapa siswa-siswi hari ini yang sudah belajar, sudah jalan 1 bulan, bahkan 2 bulan lebih ini, kok malah sekarang disampaikan tidak ada dapodik. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar ini. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada Pak Hartanto, sebaiknya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau di sekolah buntu ya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, agar Dinas Pendidikan Provinsi ini bersurat ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta membuka aplikasi atau server Dapodik itu. Nah, kalau sudah nanti bersurat secara resmi dengan situasi yang hari ini terjadi, saya dan teman-teman di Komisi 10 berharap jangan sampai anak-anak kita yang menjadi korban. Hanya gara-gara pemerintah daerah lalai, sekolah lalai. Nah, oleh sebab itu masih ada kesempatan, ya tentu nanti kami juga akan menyampaikan persoalan ini kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, Demikian, ada indikasi adanya miskomunikasi ataupun juga kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Nah, kalau Bang Hartanto, ini apa yang kemudian menjadi tuntutan orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri? Dan bagaimana update-nya laporan ke Ombudsman, Bang Hartanto? Baik, seperti ini. Saya sepakat dengan Pak Lulu, karena ini saya kan juga punya data, punya analisa. Permasalahannya ketika SMA 5 ini merekrut siswa baru itu tidak sesuai dengan prosedur. Contohnya seperti ini. Jadi kota satu angkatan SMA 5 itu berjumlah 432 orang, oke. Nah, sedangkan yang diumumkan mereka ini di 334 orang. Jadi ada Pak, Bu, itu ada selisih 98 yang tidak diumumkan. Nah, yang ini yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang ini posisi anak 98 ini yang menjadi pertanyaan kami, bahkan ada anak-anak yang tidak lulus, yang cadangan, dan yang lebih fatal lagi diduga ini ya, kami juga punya data dan sudah berkoordinasi dengan inspektorat, ada anak-anak yang tanpa tes, Pak. Dia tetap sekolah, sekarang masih ada. Sekarang kami menunggu LHP Ombudsman itu sudah ada, mungkin ada sanksi nanti dari pemerintah atau seperti apa.
Nah, terhadap anak ini kami menginginkan, karena terhadap permasalahan ini psikis anak, Pak Bu, yang kena. Ini anak-anak kami ini sudah ada 2 orang yang melakukan cek kesehatan di dokter psikologis. Karena mereka tertekan. Belum lagi sama guru-gurunya, belum lagi sama teman-temannya, rasa malu dan sebagainya macamnya, mereka tertekan. Ini ada 2 orang yang seperti ini. Jadi kami maksudkan solusinya kan masih ada, Pak. Kalau saya baca ini, itu kan di masalah rumbel itu diatur di Permen Ristek kita nomor 47 2003 itu. Itu kan pasal Oke, Bang. pasal 8 itu kan ada pengecualian. Ini saya bacakan. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidik yang dapat diakses oleh peserta didik dalam satu wilayah dan atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan, jumlah peserta didik per rombong belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana masuk pada ayat 2. Nah, di Bengkulu ini turunan dari permen ini mengenai aturan jumlah siswa itu diatur dalam keputusan kepala dinas itu sendiri. Oke. Nah, makanya di sini Pak, dalam keputusan kepala dinas ini khusus Bengkulu itu tidak sama. Contohnya ini SMA 3 Kota Bengkulu. Oke, itu 39 orang. Oke, Bang. Artinya kan bisa berlebih. Oke, itu. Kemudian ada lagi SMK 1 14 orang. Artinya kan bisa lebih. Sedangkan ini kan kekuatannya keputusan kepala dinas. Bisa ini direvisi, dicabut atau seperti apa agar anak-anak ini tetap tercover, tetap bersekolah dan dapat dapodiknya dia mau sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa anak ini berhak memilih tempat didik dan berhak juga dididik. Oke, Bang, lalu ini kan sampai juga mengena atau terkena psikis dari anak-anak atau siswa yang terdampak tadi. Ada 2 orang yang harus menjalani ataupun juga sudah mendatangi psikolog begitu. Ini artinya dampaknya sangat serius juga bagi mental dan juga psikis anak-anak. Ini bagaimana DPR Komisi 10 apakah berencana akan mengadakan rapat koordinasi dengan Kemendikbudrismen mungkin menyikapi hal ini? Ya, saya tadi sore juga ketika membaca media terkait dengan kisruh 72 siswa yang di Bengkulu ini langsung menghubungi pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik Dirjen Dikdasmen maupun Kepala Pusdatin. Nah, ternyata memang laporan yang kami terima bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu itu belum menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul yang disampaikan oleh Pak Hartanto tadi bahwa Permendikbudristek nomor 47 itu memang mengatur. Nah, diperkuat lagi di keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 71 bahwa di situ dikatakan boleh lebih 36 asal di wilayah tersebut kekurangan satuan pendidikan, ya artinya SMA. Nah, sementara sosialisasi terkait dengan ketika nanti pendaftar ini membludak dengan kuota, antisipasi dan segala macamnya itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Nah, memang pelaksanaan SPMB ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi kalau di tingkat satuan pendidikan SMA. Sebab seharusnya yang dilakukan adalah ketika Dinas Provinsi mengetahui bahwa di SMA 5 Bengkulu itu pendaftarnya membludak, kemudian kuotanya terbatas, ya harus ada antisipasi. Tidak bisa di SPMB tahun ini seperti di PPDB sebelumnya ketika sekolah dengan melihat pendaftar berlebih kemudian mengambil keputusan sendiri untuk menambah rombel-rombel yang ada di sekolah masing-masing. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa satu, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Solusinya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu berkirim surat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ceki Dirjen Pendidikan, Dirjen PAUD, Dikdasmen, minta agar dapodik untuk 72 orang ini bisa diterbitkan. Kalau misalnya servernya masih diblokir, dengan sangat hormat demi kemanusiaan untuk agar proses belajar mengajar di Bengkulu ini tidak terganggu hanya gara-gara persoalan ini, maka dengan sangat hormat minta dibuka kembali. Kami di Komisi 10 insya Allah bisa membantu ini. Terima kasih Pak. Baik, tadi saran-saran dari Bang Lalu
untuk Dinas Pendidikan Bengkulu juga semoga bisa diserap ya dan bisa menjadi solusi dari polemik yang terjadi saat ini, dan tentu saja DPR Komisi 10 tentu bisa mengakomodir dan juga membantu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bang Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Bang Hartanto, kuasa hukum dari 72 siswa di SMA 5 Bengkulu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu.